undangan dari Bapak Abdul Aziz Muslim dalam rangka pertama silaturahim tentunya niatnya, sekaligus beliau ingin menjalankan tugas kedewanannya, yaitu mengadakan reses di tempat ini. Ibu bapak sudah sering ketemu dengan Bapak Abdul Aziz Muslim? Ada yang mantuk, ada yang belum, itu hal yang biasa ya. Tapi yang jelas pada malam hari ini memang Allah takdirkan Bapak Ibu semuanya bisa bersilaturahim dengan Bapak Abdul Aziz Muslim Sarjana Hukum. Ya Bu ya. Tapi begitu jadi dewan ternyata yang harus alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'd. Yang saya hormati Bapak Beserta anggota Dewan kita Bapak Abdul Aziz Muslim Sarjana Hukum, yang saya hormati jajaran tim Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kami haturkan selamat datang kepada Al-Muharram Al-Ustadz Habib Hussein Alatas beserta santrinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yazkhar ila Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah min kulli ni'matin fa inna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mana malam ini kita berkumpul, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang mempunyai hajat Allah kabulkan segala maksud dan tujuannya, berkah dunia dan akhirat. Ala dunia kulli niyatin salihah wa ala hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syir al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanir rahim. Bil 'alamin. Hamdan kasiran tayyiban barakatuhu ala kulli hal. Hamdan yafi ni'ama wa majida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك
سبحانك لا نحصي ثناء عليك ما أحصيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد خير البرية صلاة تصلح لنا وأولادنا وأقربنا وأحبابنا ومعالمنا وتعالمنا سكنا وجيراننا وتوسم بيوتنا ومساجدنا ومهاجنا ومدارسنا ومجرينا ومكاتبنا وجبهاتنا وأموالنا شر الحجم والحرام والقراضة المختلفة من كل بلاء في الآخرة بجاه مصطفى ولا لصب تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم أسر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد وارزق أمة سيدنا محمد وغفر أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم ثبت أمة محمد على الإيمان من ظلمات الكفر يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعجبنا بعد الموت يا خالق الحياة والموت وفعنا مسلمين ولحقنا بالصالحين وماتنا بالنصار إلى الكريم اللهم سهل لنا أمورنا تهل قلوبنا وصي أشهادنا وتول أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أهدنا في مقامنا هجاجا بل إلى غفرت ولا حجم إلى فرجت ولا قوم إلى قليل ويسرت يا رب العالمين اللهم إنا نسأل الشهادة في تقوى وذل أمرنا سنا ورزقا واسعا ولا تعيل أبدا اللهم بارك لنا في جريتنا وفي واحفظ ولا تضرهم في طاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في أولادنا بشهاب العافية وجسد وتفعل النصوح ربنا جلنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas kedatangan Bapak kita, yaitu Bapak Abdul Aziz Muslim, Sarjana Hukum, selaku anggota Dewan dari Partai Nasdem dari Komisi A, ya Pak. Terima kasih. Pada malam hari ini kita kedatangan anggota Dewan dari Partai Nasdem. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat untuk lingkungan kita, khususnya RW 08 dan RW 09. Selanjutnya saya banyak terima kasih saya ucapkan kepada perwakilan 3 pilar, yaitu dari pihak kelurahan, Bapak Segel Kelurahan Tanah Sereal, Bapak Bimas, Bapak Babinsa, dan juga Kasatpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Bapak Abdul Aziz Muslim SA. Yang saya hormati guru saya Habib yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 Bapak Haji Tantowi. Yang saya hormati Bapak Babin Kaptimas, Bapak Rois Rosito. Yang saya hormati perwakilan dari BPN, yang saya hormati dari teman-teman damkar, dari staf kelurahan Pak Agung yang setia menemani,
Yang saya hormati teman-teman dari Alam Center yang luar biasa persiapannya. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW 08 dan RW 09. Yang saya hormati para kader dari PKK, Jumantik, Dasa Wisma. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya alhamdulillah ya kita dapat bersilaturahmi ya dalam acara reses Bapak Abdul Aziz Muslim Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Pak Aziz. Yang saya hormati guru besar kita, Bapak Habib Hussein. Yang saya hormati pemerintah Kelurahan Tambora ya Pak sini Pak. Oh sorry. Pemerintah Tanah Sereal. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 08. Yang saya hormati juga para sesepuh, para sepuh yang hadir di tempat ini. Untuk singkatnya, yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama, kami mengajak diri kami dan juga mengajak para hadirin sekalian untuk selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat karunia-Nya, atas rahmat-Nya, terutama rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita junjungan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke dalam zaman yang terang benderang, zaman yang penuh hikmat dan rahmat seperti sekarang ini. Pertama-tama izin, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Rustam Effendi, aslinya dari Klaten, Jawa Tengah, biasa dipanggil Fendi. Dalam hal ini kebetulan saya diamanai untuk bertugas di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, jabatan fungsional penata pertanahan pertama, membidangi koordinator substansi penataan pertanahan dan pemberdayaan masyarakat. Turut hadir pula rekan kami di sini, Bapak Dian Ardiansyah. Mana Pak Dian? Wah, lagi telepon. Terus Pak Indra. Mana Pak Indra? Pak Wawan Purwanto. Ya, mungkin sebagian dari bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah kenal, sudah tidak asing lagi rekan-rekan saya yang ada di samping saya ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bolehkah curhat sedikit Bapak Ibu? Boleh nggak? Jadi tadi sore, tepatnya pukul 4, tiba-tiba saya mendapatkan surat tugas dari kepala kantor untuk menghadiri acara di reses Bapak Aziz. Kami sempat berkumpul dalam hati kami, aduh, apa kita kurang kerjaan ya? Apa kita masih kurang capek masih dapat surat tugas seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua Bu, di hari lain, di hari tadi ini, handphone itu selalu berbunyi. Kadang jam 7 pagi, kadang jam 9 malam, bahkan pernah jam 11 malam. Bapak Anip, stafnya Pak Aziz, telepon. Bayangkan saja betapa dalam hati kami, aduh, jam segini masih dapat telepon, jam segini yang masih dapat telepon, dan yang ditanyakan sama halnya, Pak, sertifikat warga saya bagaimana? Pak, sertifikat warga saya bagaimana?
Dari kita merenung, oh iya ya, kok ada ya? Ini Bapak Aziz ini bukan Komisi 2 yang membidangi kami di BPN, tapi di Komisi 3 ya Pak ya. Tapi kok hampir tiap hari, pagi, sore, siang, malam, seolah-olah kita diteror. Dari situ kami merenung, oh iya, kami selain sebagai manusia biasa, kami adalah aparatur sipil negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat semua Indonesia, khususnya di DKI Jakarta dan wabil khusus di Kecamatan Tamburak, lebih khusus lagi di Kelurahan Tanah Sereal. Jadi saya pikir, waduh, biasanya kalau dapat surat tugas ke DPR, kita dagdikduk. Kita wah kira-kira kita pulang dari sana di cerca apa ini, kurang apa kita. Tapi semua itu ada hikmahnya. Akhirnya kita berpikir, kita merenung lagi. Oh iya, ada wakil kita yang harusnya dia fokus di Komisi 3, tapi ini juga memikirkan bagaimana sih rakyat saya dapat sertifikat. Akhirnya kami menilai, wah kita dapat pemimpin yang langka. Karena apa? Biasanya kita ketemu dewan itu dagdikduk, ini kok kita malah disediakan tempat untuk mensosialisasikan program-program kami, bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi alangkah mulianya hati beliau, karena harusnya bukan dia yang memikirkan, tapi ini beliau ikut mengejar-jar kami, memikirkan kami untuk memberi sebuah semangat motivasi untuk lebih tulus melayani Bapak Ibu sekalian di bidang administrasi pertanahan. Jadi mohon tepuk tangannya buat Bapak Dewan kita. Kira-kira kita dikasih waktu berapa menit ini Pak MC? Ya. Oh bebas Pak. Oh jadi kira-kira ya sampai jam 11 malam boleh. Jadi mohon izin Bapak Dewan, Bapak Habib. Jadi gini Bapak Ibu, kami di kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 mendapatkan tugas itu 2. Yang pertama kegiatan pemetaan sosial. Jadi nanti akan ada petugas dari BPN yang datang ke rumah ibu secara random, secara acak. Jadi yang dikunjungi adalah masyarakat atau warga yang punya tempat usaha. Tujuannya apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tujuannya adalah kami mensampling, kami mengadakan penelitian terkait ketika masyarakat ini memegang suatu hak atau mendapatkan sertifikat, apakah mempunyai dampak atau mempunyai efek yang positif atau efek yang negatif setelah diberikan sertifikat. Jadi nanti mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, seandainya ada tim kami yang tiba-tiba datang ke rumahnya Bapak Ibu-ibu yang punya tempat usaha, jadi dia akan membawa etikat seperti ini Bu. Dia akan membawa etikat seperti ini, warnanya kuning, ada fotonya, bertuliskan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi tidak usah takut, itu petugas kami yang akan melakukan pendataan atau bahasa kasarnya sensus secara acak terkait dengan pemberian hak, apakah mempunyai dampak atau mempunyai efek di masyarakat, seperti itu. Terus yang kedua, pada tahun 2022 alhamdulillah untuk Kecamatan Tambora, khususnya Kelurahan Sereal, kita mendapatkan target untuk kegiatan PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kira-kira kalau mendengar kata PTSL itu sudah tahu apa belum Bapak-bapak? Belum. Sudah ya? Oke, baik, karena sudah tahu kita akhiri ya Pak, izin ya Pak ya. Baik, jadi secara singkatnya
nanti ada waktunya tanya jawab ya Pak. Oh ada Bu, nanti ya Bu ya untuk tanya jawabnya. Jadi nanti waktu tanya jawab ada session khusus ya Bu ya. Gitu. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita tahun ini ada kegiatan PTSL. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa belum punya sertifikat, mohon disiapkan datanya, disiapkan kelengkapannya. Untuk syarat-syaratnya masih sama dengan tahun yang lalu. KTP, PBB, alas hak, dan surat keterangan pendukung lainnya. Kalau untuk masalah soal detailnya, nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Gitu. Terus mungkin kami juga berharap nih, selama ini kan banyak barangkali masyarakat atau warga kita Pak Ayis yang mungkin mau beli materai atau pengadaan fotokopi agak kesulitan. Mohon nanti izin Pak dibantu Pak Ayis. Jadi begitu Pak. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Sri Pranoto SST MM, karena beliau hari ini kebetulan harus berangkat ke Bandung karena ada tugas di sana. Besok akan rapat di Bandung. Jadi beliau titip salam kepada para hadirin semuanya. Mohon nanti kami dibantu, kami didukung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kami di bidang pertanahan. Karena alhamdulillah kalau tadi Pak Sekel sudah memberi info, menginformasikan bahwa Kelurahan Tanah Sereal mendapatkan juara 1 ya Pak ya dalam pelayanan publik. Alhamdulillah kami akui kami masih banyak kekurangan, dan alhamdulillah tahun ini dengan kekurangan-kekurangan itu, dengan perbaikan-perbaikan yang terus-menerus, kami mendapatkan pelayanan juara 1 juga untuk tingkat nasional di bidang pertanahan. Itu semua tidak luput, tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi atas berkat bantuan, atas peran Bapak Ibu, khususnya masyarakat Tanah Sereal, karena salah satu aspek yang dinilai adalah penanganan dan kegiatan PTSL juga. Jadi mungkin itu mengingat waktu yang sedikit agak malam ini ya Pak ya, udah jam 9. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan aplaus untuk Pak Fen. Yang lain udah pada ngomong, udah semua nonton itu udah. Saya mau ngapain lagi? Udah bungkus saya selesai ya. Selesai aja kali Pak Bimas ya. Apa saya ngelawak aja kali ya? Pak Bimas orang bukan Jakarta aja bisa pantun. Lah saya orang Betawi nggak bisa pantun, malu-maluin aja. Jadi saya pantun juga dah, dikit ya. Pantunnya, hari Minggu pergi ke rumah Bang Mamat, sedih hati pergi sendiri. Saya ucapin salam hormat buat hadirin sekalian. Beli akuarium di Sewan. Assalamualaikum hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu hablu minallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'mal wasil, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Husain Alatas. Doain beliau selalu sehat agar bisa mimpin kita sampai akhir. Yang saya hormati Habib Ahmad Alatas, yang saya hormati Ustadz Abdul Rashid, yang saya hormati Bapak Ustadz Hasan, yang saya hormati Lurah Tanah Sereal yang diwakili oleh
Bang Indri Prawiji. Ya, beliau ini dia bilang sama dulu sama saya juga 3 lalu. Jadi masih saudara mungkin menyangkut. Yang saya hormati perwakilan dari BPN, Bapak Dian, Pak Ruslan dan Pak Ramlan, Pak Wawan. Yang saya hormati Damkar Sektor Tambora yang diwakili oleh Pak Mulyoko dan Pak Gian. Yang saya hormati Bimas Tanah Real, Bapak Aibtu Rois. Rois udah hebat bener, Rois ya, udah luar biasa dah. Yang saya hormati Pak RW 08, Bapak Tantowi. Terima kasih Pak RW. Ya, saya sudah dibukain pintu, bisa silaturahim ke tempat ini. Yang saya hormati Ketua RT 03 RW 9, Bapak Lim Hendra. Yang saya hormati Ketua RT 04 RW 9, Bapak Agus. Yang saya hormati Ketua RT 1 sampai dengan 9 di lingkungan RW 08. Yang saya hormati PPK dan kader Dawis RW 08. Yang saya hormati orang tua saya, Bang Hajiin Solihin dari Angke datang kemari, ya. Subhanallah, amin. Ya. Yang saya hormati teman-teman juga dari alumni STM 7. Yang saya hormati FKDM Tanah Real, Bapak Sugeng. Yang saya hormati Kantip RW 08 Saiful Hidayat, Bapak Ibu cangcingnya babe, abang-abang pompo semua dah, yang sebutin atu-atu emang saya belum kenal, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Jadi hari ini ya saya datang ke tempat ini dalam penyerapan aspirasi ya. Ngerti aspirasi Bu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nyedot. Nah, juga paham ya? Ya, menyerap aspirasi masyarakat ya. Jadi sementara saat ini saya masih di DPRD DKI ya, saya dari fraksi Nasdem. Saat ini saya ada di Komisi Kesejahteraan di ya, kesejahteraan. Jadi memang apa yang disampaikan tadi Pak Ruslan ya, bukan bagiannya ngurusin. Yang namanya Ajis disebutnya Dewan Gado-Gado. Jadi apaan aja laporan masyarakat ya saya coba urus. Cuman niat saya jadi dewan cuma 2, bangun kakbur dan bantu saudara. Ya cuma 2 hal itu, nggak ada yang lain. Ya makanya saya sepakat tadi. Ya sepakat saya kalau memang tadi dewan ataupun yang ada di depan ini cuma 1, ya pelayanan, nggak ada yang lain. Ya hanya pelayanan. Ya bukan dari dewan ataupun yang ada di depan ini jadi raja, terbalik. Kita yang turun ya bantu warga masyarakat, apalagi dewan ya yang selalu turun ke bawah, dengar langsung, lihat langsung daripada masukan-masukan dari masyarakat semua. Ya di Komisi saya bermitra dengan pendidikan ya. Pendidikan, nah besok sebentar lagi ya penerimaan murid. Ada ribut lagi dah, yang muda kalah sama yang tua bilangnya. Ya maka dari itu anak-anak kita kalau belum umurnya 7,5 tahun jangan dipaksain masuk. Walaupun bisa masuk di SD nanti lulusnya berebut lagi. Ya pada saat di SMP. Ya anak kita pinter tapi kalah dengan yang umur lebih tua ya. Kemudian KJP ya bagi warga masyarakat ya yang belum punya KJP, ajuin, besok ada lagi tahap kedua
mulai Agustus September, ya, Agustus September. Alhamdulillah tahap pertama kemarin saya bantu dapat 125 orang. Ya, kalau sekarang memang nggak seperti dulu. Ya, jadi pertama harus terdaftar dulu di DTKS. Ya, dari KS, kemudian dimuskelin di kelurahan, lolos, baru diserahin ke dinas pendidikan untuk pengambilan buku dan ATM-nya. Ya, jadi ada 2 dinas sekarang. Kemudian Pergub 22, ya, sekarang ini bagi RT RW, ya, diwajibkan, yang ingin menjadi RT RW diwajibkan harus ijazahnya SMA. Ya, jadi kalau di sini ada yang mau jadi RT RW atau yang udah jadi RT, lo punya ijazah SMA, ya, daftar nanti ikut PGPM yang negeri itu gratis. Ya, termasuk juga anak-anak kita yang putus sekolahnya tuh, ya, yang putus sekolahnya bisa diajuin PKBM, sekolah paket, ya, bisa itu diajuin. Kalau yang negeri nanti bisa gratis. Saya nggak mau lagi di DKI Jakarta, apalagi di Tambora, ya, ada anak-anak yang tidak sekolah, ya, semuanya harus sekolah, ya, karena pemerintah udah gratisin untuk sekolah, ya, jadi harus semuanya sekolah, nggak ada yang sekolah. Kenapa? Ke depan, ya, seluruh perusahaan hanya menerima yang ingin kerja ijazahnya SMA. Makanya kasihan anak-anak kita yang putus sekolahnya nanti nggak bisa kerja lagi, ya, makanya didaftarin ke paket C, ya, biar bisa dapat ijazahnya, ya, itu di pendidikan. Tambah lagi pendidikan, ketika warga masyarakat, ya, sekolah di swasta, ya, tetapi tidak dapat KJP, itu biasanya suka ada ijazah yang tertahan. Nah, itu pun nggak boleh juga, ya, itu harus diberikan. Ya, nanti kita urus untuk pembiayaannya, ya, itu sudah banyak juga yang seperti itu. Kemudian yang kedua di kesehatan, ya, kesehatan. Nah, kemarin luar biasa tahun lalu, ya, pada saat COVID-19, ya, masyarakat agak percaya tuh yang namanya COVID, ya, tetapi kalau pas sebelah rumahnya kena, pada buron, takut semua. Dulu, jangan begitu, itu bukan aib, ya, itu virus. Jadi harus kita kasih semangat, karena yang orang sakit COVID tuh dia harus bahagia. Di WA ngajak bercanda terus, ya, kalau ditinggal kasihan, siapa yang mengurus ngasih makan, ya, ya, inilah Ibu Dawis perannya, ya, saya percayalah Ibu Dawis paling capek emang itu, ya. Kemudian kalau misalnya di situasi saat ini banyak warga masyarakat yang dirumahin, ya, pada istirahat, ada warga masyarakat sakit, ya, bawa ke rumah sakit, nggak punya BPJS, ya, telepon saya, bilang daftarnya pakai BPJS, sehari nanti jadi saya kartu, jadi saya berikan, ya, jadi pada saat keluar nanti gratis, ya, saya buatin nanti BPJS yang gratis. Banyak juga warga masyarakat, ya, pada masuk rumah sakit nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa artinya boro-boro BPJS, KTP aja nggak punya. Dia umur 50, 40, nggak punya KTP, ya. Nah, itu kita buatin KTP, KK, kita buatin juga BPJS-nya, ya. Kadangkala ada juga di rumah sakit, kita tolong saya juga, saya datang ke rumah sakit, katanya 5 hari meninggal. Saya tanya kenapa meninggal, ya bawa pulang, Pak, biayanya 80 juta. Terus yaudah, keluarga bawa pulang jenazah, urus, ya, biar administrasi saya ngurus. Saya minta KTP-nya, istrinya Banten, suaminya Purwakarta, kagak nyambung lagi, ya. Banyak tuh, ada yang 70, 80, 100 di rumah sakit, ya.
semuanya saya buatin tuh pindah semua ya, sampai dapat BPJS dan alhamdulillah pada gratis ya. Belum lama ada juga kecelakaan ya, dibawa rumah sakitnya bukan di Jakarta, dibawa rumah sakitnya di D ya, 2 bulan di ICU. Ketika mau pulang ya dipinta duit 300 juta biayanya. Betul, orang tuanya datang ya, kebetulan orang tuanya nggak kerja lagi, cocok udah itu kan. Tapi alhamdulillah ya, dia bisa pulang dengan 300 juta itu bisa gratis ya. Jadi saya bilang ya, saya tetap semuanya saya urusin ya. Saya mohon maaf, memang dari 2014 2019 yang namanya Tambora saya nggak pernah nyaba, tapi begitu saya jadi dewan saya urusin semua, saya datengin ya, semua saya sapa, biar saya kasih tahu ya program-program yang ada di pemerintah, termasuk juga pembuatan sertifikat ya. Banyak saya dapat dari 2017 warga masyarakat nggak pada jadi bikin sertifikat ya. Kalau yang ada tanda terimanya udah kasih, saya tinggal ngambil doang ya. Tapi kalau yang belum ya, saat ini kita ada program lagi ya. Sampai kapan warga masyarakat punya surat tanah ngurusnya ribet, ada dewan aja masih ribet, apalagi sendiri ya. Makanya saya mau bantu biar warga masyarakat di DKI Jakarta ini punya semuanya sertifikat ya. Karena apa? Takutnya nanti yang namanya tanah turun temurun nggak ada suratnya, repot, ada berantem nanti tuh keluarga. Makanya mau dirapiin ya. Alhamdulillah tadi dibilang sampein ya, BPN Jakarta Barat dapat penghargaan ya. Jadi setiap BPN Jakarta Barat saya kenal, saya koordinasi sama Pak Kakan semuanya itu ya. Karena saya di tahun 2017 ya, saya memang jadi pansus PTSL ya. Jadi saya banyak juga di Jakarta Timur atau yang lainnya yang banyak yang saya bantu. Jadi saya bilang tadi ya, saya udah nggak mikirin dapil. Ketika saya di dewan, saya milik orang DKI Jakarta ya. Kayak di Jakarta Timur itu banyak tanah, semuanya dibikin jalur hijau ya. Karena alhamdulillah ya, karena saya juga anggota Bapeda ya, insya Allah tanah hijau nanti bisa turun izinnya, bisa dibangun ya. Kalau Tambora kayaknya nggak ada hijau ini ya, udah rapet bener kalau di Tambora ya. Nah itu tadi di kesehatan ya. Makanya saya punya ambulan ada 5, 2 jenazah, 3 untuk orang sakit. Mudah-mudahan kita sehat semua dan pakai itu ya. Nah itu saya gunain tuh pada saat COVID, setiap hari yang meninggal, yang sakit. Jadi ambulan itu kalau ada yang sakit di rumah saya ambil, bawa ke rumah sakit. Ada yang mau pulang rumah sakit, bawa ke rumah. Ada yang mau kontrol seminggu, ada yang 2 kali, saya jemputin, saya antarin. Di sini ada di Pekojan dulu tuh, sekarang udah sehat ya. Dia kontrol di Pekojan tuh, ya rumah sakitnya di Fluid ya. Itu bisa digunain ya setiap saat. Lebaran kemarin, lebaran pertama, baru kali ini kita ngerayain lebaran, lagi senang-senang ya di rumah, bunyi telepon, meninggal 2 orang, ada yang ngangkat ya. Alhamdulillah tim saya ada siap terus ya. Dan memang lagi ngerayain tuh bulan lebaran pertama kemarin. Kemudian ada di dinas sosial ya. Dinas sosial itu ya, ketika warga masyarakat ya ada yang membutuhkan alat pendengar, tongkat, kaki palsu, tangan palsu, kursi roda, ajuin minta ya. Saya ucapin terima kasih Bu Dawis sudah bantu ya, Pak RT, Pak RW. Bu Dawis paling capek, saya paham, karena Bu Dawis ada sama saya di komisinya ya. Makanya karena capek kemarin dikasihlah buat beli bakso ya. Anggaran tahun ini mau ditaikin, tetapi
tetapi apa PKK-nya belum dapat. Jadi takut ntar pada berantem. Ya kalau PKK mintanya Pak Sekel karena adanya di Komisi A. Ya, adanya Komisi A. Nah kalau Karang Taruna ada di saya di Dinas Sosial. Makanya Karang Taruna sekarang ya kemarin sudah pada nerima mulai dari RW dapat operasional, di tingkat kelurahan dapat, di kecamatan dapat. Ya, kedepannya besok 2023 kita mau masukin lagi Karang Taruna di Dinas Olahraga. Biar kegiatan-kegiatan Karang Taruna dibantu lagi, disupport dari Dinas Olahraga. Insya Allah itu bisa berjalan. Kemudian juga SKKL-nya udah pada jelek. Tuh, Karang Taruna punya kantor-kantornya, itu kita mau rapin lagi. Ya kita mau bangun lagi biar bisa digunain buat masyarakat. Sayang, ya kantornya udah pada jelek semua, nggak dirawat. Ya, jadi itu ya sebenarnya masih banyak. Kalau keagamaan juga saya didik mental. Ya jadi kalau ada renovasi masjid, musola, bangun masjid, ya kasih proposalnya ke adik mental atau ke saya. Ya kemarin saya bantu di Kamal dari tahun 2017 nggak keluar duitnya, lapor saya, tapi alhamdulillah buat masjid tuh dapat bantuan 200 juta. Ya jadi memang ya saya layanin masyarakat. Ini pengalaman saya pada saat saya jadi RT tahun 2006 saya nyalon RW langsung jadi RW. Nah jadi pada saat saya ngelayanin itu RT RW saya nggak ngelihat siapa dia, agamanya, suku, ras dan lain sebagainya, sama semuanya saya bantu. Nah ini saya pakai pada saat saya sekarang menjadi dewan, ya karena saya pengen berbuat. Apalagi sekolah saya di STM 7 dulu. Iya, STM 7 tahun 90. Nah inilah orang tua saya duluan jauh STM 7. Ya, jadi dulu mungkin di STM suka bengal, jadi sekarang saya mau ngabdi aja sama masyarakat. Ya, mau ngabdi aja, udah ngabdinya saya pelayanan, nggak ada yang lain. Makanya saya kasih kartu nama biar gampang. Kalau ada apa-apa tinggal ngadu. Kalau mau main silakan ke Kalideres. Itu ada rumah aspirasi Abdul Aziz Muslim. Alhamdulillah rame. Tiap hari yang datang bisa 20 sampai 50 orang. Tuh yang pada datang. Apa aja masalahnya di situ? Ya, yang jelas pada saat warga masyarakat tahu Tambora mungkin jauh, boleh WA. Kalau pengen tahu kantornya datang ke sana. Ya, begitu ada masalah dipotoin, kirim ke WA aja masalahnya apa. Itu kita yang ngurusin, duduk manis selesai baru kita informasiin. Bukannya datang saya suruh ke sono kemari, nggak ada itu. Ya, jadi kita semua yang ngurus. Ada apa-apa selesainya kita serahin. Ya, kira-kira begitu. Bukannya saya tunjuk-tunjuk, enggak, saya urusin sampai selesai semuanya. Ya pokoknya saya nggak mau bikin susah, nggak mau bikin ribet warga masyarakat. Ya, sertifikat tanah banyak saya bantu. Ya memang itu. Ya, dari tahun 2017 zamannya Pokmas kagak jadi. Ya, alhamdulillah sekarang sudah pada punya banyak. Ya, jadi jangan malu-malu, jangan sungkan, manfaatin dewan yang ada. Ya, pokoknya saya kagak mikirin nyoblos saya atau nggak ada, udah habis itu mah selesai. Ya, hari ini tugas saya melayani warga masyarakat. Ya, anak muda jangan sampai lari ke narkoba, apa yang disampaikan tadi Pak Dimas. Ya, bagusnya tanya jawab. Ya, lebih enak tanya jawab dah. Ntar saya ngomong mulu pada ngantuk. Ya, udah ntar tanya jawab aja. Ya, apalagi Pak Bima sudah ngomong mulu, malam Jumat mulu. Tahu pada ngapain malam Jumat. Malam tiap hari ada sih, ya kan? Rasa itu dari saya, kurang lebih mohon maaf. Dan tapi kuda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak mau wabarakatuh. tanya Pak, kemarin saya jadi Namanya sertifikat dulu. namanya Ibu Rohmulyani. Ya.
Rumahnya di Jalan Tanah Real, RT 9, RW 08, Kelurahan Tanah Real. Saya mau tanya nih Pak, kemarin sertifikat saya kok HGB sih Pak? Bukan hak milik, itu gimana Pak? Udah, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Narsi, RT 2 Ibu. RT 2 RW 9. Pak, baru Pak. Saya cuma mau nanya, KJP saya nggak keluar-keluar Pak. KJP doang Pak, nggak keluar-keluar dari udah 3 bulan. Sama BPNT Pak. Bantuan non tunai yang beras, apa sih, ayam, telur. Itu udah 6 bulan Pak, nggak keluar juga. Udah Pak, gitu aja Pak, makasih ya Pak. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, mau nanya, ini ibu saya nggak pernah dapat bansos apa-apa atau BPNT, padahal kan dia sendiri maksudnya gitu, tapi nggak pernah dapat bantuan apa-apa. Usia udah 58. Sama itu nenek saya lansianya nggak keluar. Kartu lansianya. Iya, tahun kemarin nggak keluar, bulan kemarin. Iya. Udah itu aja Pak, makasih. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Rohmulyani ya Bu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa sertifikatnya HGB alias hak guna bangunan ya Bu, bukan hak milik. Jadi gini, perlu kita ketahui bersama bahwa sertifikat tanah di Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama, 1, sertifikat wakaf. 2, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Yang ketiga, sertifikat hak pakai. Yang keempat, sertifikat hak guna bangunan. Yang kedua, sertifikat hak milik. Yang kelima ya? Iya. Yang kelima, sertifikat hak milik. Jadi ada hak milik, ada hak guna bangunan, ada hak pakai, ada hak milik atas satuan rumah susun, ada wakaf. Ini statusnya sama, dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi statusnya sama ya, bisa dipahami ya Pak, Bapak Ibu. Jadi ada 5. 1 apa Bu? Pak? Hak milik. 2? Hak guna bangunan. Hak guna bangunan. 3? Hak pakai. Yang keempat? Hak milik atas hak milik rumah susun. ya. Yang kelima? Wakaf. Wakaf. Jadi ini statusnya sama. Nah, pertanyaannya, kenapa kok punyanya Ibu khususnya statusnya hak guna bangunan, bukan hak milik? Jadi gini, kalau sertifikat atau alas dasar penerbitan sertifikat itu dasarnya adalah tanah negara yang dikuasai berturut-turut. Jadi yang dimaksud berkuasai berturut-turut itu bukan Bapak Ibu atau si A si B, itu di situ berturut-turut. Bisa dibuktikan misalnya ada jual beli, oh ternyata tahun 60 miliknya si A, tahun 70 miliknya si B, tahun 80 miliknya si C, tahun 2021 miliknya si B. Yang dimaksud berturut-turut seperti itu. Karena dasarnya adalah tanah negara, maka secara ketentuan peraturan pertanahan sesuai dengan PP 24 tahun 97 berikut dengan aturan-aturan perubahannya diberikannya HGB. Nah, pasti timbul pertanyaan, apakah sertifikat HGB ini bisa dirubah menjadi hak milik? Ya. Pasti seperti itu ya, Bu ya? Ya. Jawabannya bisa, sepanjang ketentuan atau persyaratan administrasinya terpenuhi, seperti itu. Jadi saya harap nanti kalau Ibu Rohmulyani ya Bu ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati kalau sertifikatnya HGB.
ini sama, dijamin statusnya sama, dijamin oleh negara. Jadi apabila Ibu Prof Mulyani menghendaki hak milik, nanti bisa datang ke kami, ke kantor pertanahan. Di sana ada loket khusus bagi yang datang langsung. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyelesaikan terkait dengan sertifikat, terkait dengan konsultasi pertanahan, kami kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan loket layanan khusus bagi yang langsung, bukan melalui perantara atau pihak ketiga. Ya, Bapak Ibu, mohon izin Pak Moderator sedikit menambahkan bahwa kegiatan tahun ini PT lain untuk sertifikasi tanah milik warga masyarakat juga kita prioritas untuk mengejar sertifikat tanah-tanah wakaf. Jadi bisa masjid, musola, dan tempat tempat peristirahatan terakhir kita alias makam. Jadi kalau ada di Kelurahan Tanah Sereal, kalau ada masjid, musola, atau tempat perkuburan yang belum memiliki sertifikat wakaf, mohon infokan kepada kami. Jadi nanti supaya bisa diterbitkan sertifikat wakafnya. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak Dian. Oh ya, jadi diingatkan, terima kasih Pak Dian. Kalau penggunaannya terkait dengan tadi kita kembali terkait sertifikat HGB bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Kalau penggunaannya itu murni 100% rumah tinggal. Nah, jadi kalau digunakan untuk tempat usaha tidak bisa diberikan hak milik. Gitu. Jadi bisa dipahami ya Bu ya? Oke. Paham ya Bu ya? Paham Pak. Jadi bisa ditingkatkan menjadi hak milik ya, nggak usah khawatir. HGB sama statusnya. Pak biayanya Pak? Ya. Mahal nggak biayanya? Untuk biaya pendaftarannya Rp50.000. Ya, pendaftarannya Rp50.000 per satu sertifikat. Kalau bahasa sininya apa Pak? Gocap ya Pak ya biasanya. Gocap Bu ya. Soalnya kalau di tempat saya 50.000 nggak ada gocap ya. Gitu. Baik, mungkin dari terima kasih ya Bu udah dipahami ya. Iya. Oke, makasih Bapak. Ya. Iya. Mau umurnya berapa, Mak? 63. Oh, 63. Tadi habis. Ya. Hah? Gimana begini? Pak Bimas, janda muda perlu dikasihanin, kasih sayang nih, nah, beda. Apa tadi itunya? Udah terdaftar belum di itunya? Ya, cekin datanya, si Hanif mana Hanif? Ya, cekin. Saya jangan 3 bulan dari 2017 sampai kemarin aja udah cair semua itu, pada bawa karung, mintain kemarin banyak banget. Ya. Nah, kalau BNPT ini bukan bagian kita nih, ini kementerian, ini DPR, kementerian. Kalau yang saya bantu nanti urusin KJP-nya ya, ya KJP-nya. Ya. Lagi mumpung KJP. Ya, sebentar lagi, sabar dulu. Apa belum pernah? Belum udah didaftarin belum? Tapi nggak keluar namanya.
Ya udah ntar kasih datanya ke saya daftarin. Kan mesti ke DTKS dulu. Nah, daftarin ke saya, nanti datanya kasih ya. Itu di WA situ boleh, tahu nggak tuh orang itu yang bagian KGP. Ya, terus apa lagi? Ibunya. Nah, daftarin sekalian lansia ya biar dapat kartu. Hei, kan anak harus bakti sama emak. Emak dulu. DTKS nanti baru pendaftaran juga nanti. Nah, apanya? Harganya PRW bercuriga aja. Kalau sudah daftarin kita yang mau daftar. Hah? Yang bertanya banyak saya kecelakaan. Kalau yang kecelakaan tunggal, kecelakaan sendiri, itu nggak bisa masuk BPJS kecuali ada lawannya, baru bisa pakai BPJS. Ya, tapi banyak yang saya bantu warga masyarakat, ya, kecelakaan tunggal yang biayanya mahal, nggak sanggup bayar, ya itu saya koordinasikan dinas lantasnya. Alhamdulillah kalau di Jakarta Barat, ya aman. Ya banyak warga masyarakat ke pasar, motornya terbalik sampai harus dioperasi, ya. Nah itu kita bantu. Jadi kalau dia cacat tetap itu dapatnya 25 juta. Kalau meninggal dapat 50 juta, ya. Itu kadang-kadang masyarakat yang ngerti juga karena ini hubungan kepolisian, ya. Makanya ada dewan gado-gado. Jadi alhamdulillah, iya temennya banyak, ya. Kemudian juga sama tuh, ya tawuran juga nggak bisa, nggak dapat. Jadi rumah sakit nggak mau nanganin tuh BPJS, ya. Kadang-kala ya kita bantu juga, ya tergantung rumah sakitnya. Jadi rumah sakit insya Allah, ya kalau orang saya suka diduluin, misalnya ya pada saat masuk punya BPJS belum dapat kamar, baik kamar perawatan atau kamar ICU, ya saya teleponin, insya Allah kita diduluin. Kenapa? Rumah sakit banyak saya bantu semua ketika warga masyarakat sakit, yaitu tadi yang nggak punya apa-apa, KTP, KK, boro-boro BPJS itu saya buatin. Jadi rumah sakit pada saat warga masyarakat keluar dibayar, ya. Nah, nanti untuk masalah tawuran, ya kita lihat nanti situasinya, ya. Saya nggak berani ngomong begini, ya karena memang aturannya nggak dapet tuh, nggak boleh, ya. Tapi